rasa di depan pesantren Tahfizul Quran Siti Hajar di sekitar Sibolangit. Ya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yassin. Terima kasih buat teman-teman semua, para sahabat yang sudah mendukung channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Dan teman-teman, pada video kali ini saya menanggapi satu peristiwa kejadian yang di daerah Sibolangit, yang dimana itu sudah viral di berbagai media sosial, dimana di sana ada sekelompok orang yang menolak pendirian atau pembangunan pesantren, dan ada beberapa YouTuber Muslim yang menggoreng isu ini dengan mengkait-kaitkan masalah itu dengan yang terjadi di Cilegon, di mana di sana ada penolakan gereja, dan isi konten-konten mereka itu bernuansa provokasi, di mana itu menimbulkan kebencian antara umat beragama. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Kami keluarga besar Forum Umat Islam Sumatera Utara, FUISU, hari ini akan memberikan pernyataan sikap terkait dengan kejadian yang tayang dalam bentuk video semalam, peristiwa kejadian yang memalukan, yang terkesan tidak beradab, tidak paham kultur budaya bangsa, yang dilakukan oleh sekelompok orang yang berunjuk rasa di depan pesantren Tahfizul Quran Siti Hajar di sekitar Sibolangit. Kami sudah coba mentelusuri, walaupun belum detail kami dapat data kronologis, tapi saya sudah berdialog dengan pemilik pesantren Siti Hajar, bahwa hal-hal yang terjadi sesuai dengan video itu mencerminkan sekelompok orang yang tidak paham sebagai warga negara Indonesia, bahwa perilaku yang mereka pertontonkan, mereka orang-orang yang tidak punya budaya Pancasila, bukan orang-orang yang Pancasilais, bahwa negara meletakkan sendi dasar Pancasila adalah agama. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kenapa saya bahas ini? Supaya jangan ada yang salah paham ya, untuk bisa menanggapi peristiwa dan kejadian ini. Karena ada YouTuber Muslim yang menghubungkan masalah ini dengan penolakan gereja yang ada di Cilegon. Nah teman-teman, mari kita simak kira-kira apa sih alasan kenapa ditolak pesantren ada di daerah Sibolangit. Sebelumnya saya mau kasih tahu bahwa daerah Sibolangit itu letaknya ada di pertengahan antara kota Brastagi dengan kota Medan. Kalau ada teman-teman yang dari Medan mau ke Brastagi, pasti melintas di daerah Sibolangit atau kecamatan Sibolangit. Jadi teman-teman, saya mendapatkan berita dari Waspada ID ya. Di sini judulnya, artikelnya, pesantren Tahfiz Quran di demo, FUI Sumut duga ada kepentingan tertentu. Nah, jadi mari kita menyimak berita ini, kira-kira apa alasan penolakan pesantren tersebut. Medan, waspada, pengurus Forum Umat Islam FUI Sumatera Utara menduga ada kepentingan tertentu di balik aksi demo yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menolak keberadaan pesantren Tahfiz Quran Siti Hajar di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Aksi demo penolakan pesantren Tahfiz Quran dengan dalih menimbulkan keresahan itu viral di media sosial. Bahkan adanya aksi demo dan teror berdampak psikologis dan trauma dialami para santri. Beredar sebuah video mengatasnamakan warga menolak adanya pesantren Tahfiz Quran di Sibolangit, Deli Serdang. FUI Sumut menduga aksi itu dilakukan oleh oknum tertentu, diduga demi kepentingan bisnis, tegas Ketua Umum FUI Sumut Ustadz Indra Suheri kepada Waspada di Masjid Nurul Hidayah Komplek MMTC Percut Seituan, Jumat 16/9.
Ustadz Indra Suheri menambahkan pihaknya sudah berkomunikasi dengan pengelolaan pesantren dan pesantren tahfiz Quran tersebut sudah berjalan sejak 6 tahun lalu dan selama ini tidak memiliki permasalahan. Nah, jadi artinya teman-teman, ini sudah berjalan selama 6 tahun dan tidak pernah didapatkan masalah dan unjuk rasa dari pihak manapun selama 6 tahun ini. Berarti baru kali ini mereka ditolak ya oleh sekelompok orang. Lanjut. Sebelumnya ada 30 santri tahfiz Quran yang belajar secara gratis. Sejak adanya aksi demo yang dilakukan oleh sekelompok orang, santrinya tinggal 10 orang karena trauma dan takut akan aksi demo serta teror tersebut, terang Ustadz Indra Suheri. Ustadz Indra menduga yang melakukan unjuk rasa itu bukan dari warga setempat, melainkan dari kelompok atau pegawai tempat bisnis yang ada di dekat pesantren tersebut. Saya menduga demo itu orang yang bekerja di lokasi bisnis tempat wisata itu. Diduga ada desakan kepentingan di belakang mereka, ditambah dengan keterangan pemilik tidak didukung warga setempat. Patut diduga kuat segelintir orang demi kepentingan bisnis, tegas Ustadz Indra. Nah, jadi intinya teman-teman bahwa penolakan tersebut itu dilakukan oleh sekelompok orang saja dengan mengatasnamakan warga, seolah-olah warga Sibolangit lah yang menolak itu. Ternyata tidak, ternyata itu hanya sekelompok orang yang diduga oleh Ustadz Heri ini. Nah, jadi teman-teman, ketika dikaitkan masalah ini dengan penolakan gereja di Cilegon itu sangat berbahaya, dan kalau tidak hati-hati para pendengar, para pembaca media, maka akan terjadi kegaduhan kalau tidak hati-hati menelaah berita ini. Karena ada beberapa YouTuber muslim yang mengkaitkan masalah ini dengan peristiwa yang terjadi di Cilegon di mana ada penolakan gereja di sana. Jadi saya bahas ini supaya kita jangan sampai salah paham. Jangan sampai menimbulkan kebencian di hati kita. Dan penolakan pesantren yang ada di Sibolangit itu tidak ada hubungannya dengan gereja. Nah, tidak ada yang mengatasnamakan Kristen di sini. Jadi itu sekelompok orang. Dan itu ada kepentingan tertentu, apalagi kepentingan bisnis, bukan masalah agama. Jadi tolong jangan dikait-kaitkan masalah itu atau kejadian itu, peristiwa itu dengan yang terjadi di Cilegon. Nah, saya menanggapinya bahwa setiap umat beragama berhak ya mendirikan rumah ibadah atau sekolah-sekolah swasta seperti pesantren, bisa dibangun dimanapun selagi itu memenuhi peraturan perundang-undangan sesuai dengan hukum yang berlaku. Apalagi kalau pihak pesantren itu tanah sudah dibeli dan itu sudah menjadi hak mereka, milik mereka, dan kemudian mereka membangun sekolah di situ, maka saya rasa itu tidak masalah selagi sudah memenuhi persyaratan ya. Nah, jadi tidak ada sama sekali hubungannya dengan kejadian di Cilegon. Jadi tolong kepada para teman-teman yang suka membaca atau mendengar media, hati-hati dengan narasi-narasi atau isu-isu yang bernuansa pemecah belah ya, yang menimbulkan kegaduhan. Ternyata peristiwa yang terjadi di Sibolangit itu bukan atas nama Kristen dan itu bukan pihak gereja yang menolaknya. Jadi itu sekelompok orang saja. Nah, jadi tolong diperhatikan dan ini berpikiran positif untuk menanggapi setiap berita yang ada. Demikian yang saya sampaikan teman-teman, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.